Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Saya masih di syarh kitab Risalah fi Ilmi Sarfi li Syekh Abdul Karim Ad-Daban At-Tikriti rahimahullah, al-mutawaffa sanah 13 wa 400 wa alf min al-hijratin nabawiyah. Qala rahimahullah al-mujarrad wal mazid. Sudah berlalu kemarin pembagian fiil dari sudut pandang selamat tidaknya atau ada tidaknya huruf illah di dalamnya. Bahwa ada huruf yang padanya ada huruf illat namanya fiil mu'tal, dan yang kosong namanya fiil apa? Sahih. Dan sahih terbagi 3, ada salim, ada mahmuz, dan ada mudha'af. Selanjutnya pembagian fiil yang lain, kata beliau al-mujarrad wal mazid. Ini pembagian fiil, ini halaman berapa? Halaman 20 ya. Iya. Pembagian fiil ini dari sudut pandang apakah huruf-hurufnya semuanya huruf asli atau padanya ada huruf tambahan. Baik, kita sudah sebutkan bahwa sebagian besar fiil itu berapa huruf dasarnya? Hanya 3. Sebagian besar fiil yang disimpulkan oleh orang ulama menjadi fa, ain, dan lam. Nanti akan ada juga 4 fiil, tapi ini lebih sedikit. 4 huruf asli. Namanya rubai. Nanti akan dijelaskan. Baik. Jadi ada kebanyakan fiil-fiil dalam bahasa Arab itu hanya terdiri dari 3 huruf, yakni kata dasarnya. Kata dasarnya. Nah, fiil yang semuanya adalah huruf asli itu namanya fiil mujarrad. Fiil mujarrad. Sementara fiil yang di situ ada huruf tambahan namanya apa? Fiil mazid. Dari kata ziyadah, mazid. Ada ziyadah di situ. Kata beliau al-mujarrad ma ariya min hurufi ziyadah. Fiil mujarrad adalah fiil yang kosong huruf-hurufnya dari huruf-huruf tambahan. Tidak ada huruf tambahan di situ. Nanti akan diterangkan apa huruf tambahan, ada apa huruf. Kalau huruf asli kita sudah sebutkan semua terwakilkan ke 3 huruf fa, ain, dan lam. Selain 3 ini nanti ada huruf tambahan. Dan huruf tambahan ada berapa? Ada 10. Ya, nanti akan diterangkan ya, terkumpul pada kalimat sa'altumuniha, nanti diterangkan insyaallah. Wal mazid bi khilafihi. Sementara yang mazid, yakni fiil mazid adalah yang pada fiilnya ada huruf tambahan, bukan hanya fa'ala tapi ada tambahannya. Misalnya af'ala, ada fa'ala, ada fa'ala. Nanti akan diterangkan. Yang jelas secara umum, ini dasarnya dulu. Kalau ada fiil, perhatikan, kalau ada fiil 4 huruf, kita ambil kaidah dasar dulu. Salah satunya tambahan. Kalau ada fiil 5 huruf, berarti berapa huruf tambahannya? 2. Jelas sampai sini? Kalau ada fiil 6 huruf, berarti 3 tambahannya. Dasarnya begitu. Baik? Ya. Sekarang beliau akan bahas dulu fiil mujarrad dulu. Apa itu fiil mujarrad lagi? Fiil yang huruf-hurufnya semuanya huruf asli. Yakni 3 huruf tok. 3 huruf tok. Di mana asalnya adalah fiil madi. Asal dari fiil dalam tasrifan itu apa? Fiil madi. Makanya fiil madi ya dasarnya 3 huruf. Secara umum. Jelas? Kata beliau rahimahullah, al-fi'lul mujarrad, fiil yang mujarrad itu ada 2, sulasiyun wa rubaiyun. Sulasiyun artinya fiil yang kata dasarnya salasa, 3, yang terkumpul pada fa'ala, fa, ain, dan lam. Wa rubaiyun adalah fiil yang kata dasarnya berapa? 4, rubai dari kata arba'ah. Yang mana lebih banyak? Yang sulasi lebih banyak. Dimulai dari sulasi nanti. Jadi yang sulasi kata dasarnya 3. Ini kata dasarnya. Yang rubai
Kata dasarnya 4. Ini kata dasarnya. Baik. Fa la la. Itu rumusnya. Fa la la. Kita lihat gambaran saja. Da ra ya. Ini 4-4-nya kata asli semua, huruf asli. Dari yang tambahan. Terus dah raja. Ini apa? Wazannya 4 huruf. Ini fa-nya, haknya menjadi ain kan begini ya. Ini fa-nya, ini ainnya, ini lamnya yang pertama, ini lamnya yang kedua. Jadi dah raja rumusnya wazannya adalah apa? Fa la la. Dah raja. Cara bacanya sama. Nanti dijelaskan ini. Yang ini dulu dijelaskan. Sulasi. Iya. Baik. Kita mau bahas yang asal dulu, yang 3. Yang kebanyakan fiil 3 huruf, kebanyakannya. Ya, yang 4 nanti belakangan, lebih sedikit jumlahnya. Baik. Kata beliau rahimahullah, lis-sulasi sittatu abwab. Untuk yang fiil sulasi ada 6 bab. Apa maksudnya 6 bab? Semua fiil madi yang kata dasarnya 3 huruf tidak ada yang keluar dari sini. Sebelumnya mungkin bagi yang baru pertama kali belajar sorof, apa gunanya mengetahui wazan seperti ini? Misalnya kalau saya kasih kata, misalnya ini fiil, dibaca apa? Apakah dibaca haroma, dibaca harima, atau dibaca haruma? Jelas? Cara bacanya gimana? Kalau nahu, di ilmu nahu kita tahu karena ini fiil dan dia 3 huruf, berarti fiil apa? Fiil madi. Kalau ada fiil dan cuma 3 huruf pasti fiil madi. Secara umum ya, secara umum. Dan fiil madi apa hakatnya? Jadi sudah jelas, mimnya di fathah. Yang iskalnya di sorof, sorof itu mempelajari harokatnya ini sama ini. Apakah dibaca haruma, haroma, atau harima, atau haruma, atau kurima? Kan begitu. Ada banyak kemungkinan harokat cara membacanya. Untuk itulah dipelajari rumus wazan timbangan itu. Semua kata-kata fiil madi yang kayak gini modelnya, maka dibacanya faula wazannya misalnya. Semua yang kayak gini dibaca fa'ila cara bacanya. Dan seterusnya. Jelas ya? Ini gambar saja. Nah, sekarang kita lihat kata beliau untuk fiil sulasi itu ada 6 bab. 6 bab di sini maksudnya bersama dengan fiil mudhari'nya. Bersama dengan fiil mudhari'nya. Belajar nahu semua kan? Iya, silakan. Ya. Di Makassar yang mana nahunya? Yang kelas baru. Saya mana nahunya teman-teman yang Makassar? Yang baru, bukan yang sudah lama. Hah? Ajurmi yang sudah masuk, selesai. Sementara. Matanya aja atau syarahnya? Matanya. Ya, tahu lah seperti masalah apa namanya? Masalah i'rab dan semacamnya ya. Ya. Jadi untuk sulasi sekarang perhatikan, karena kita berbicara fiil selalu induknya asalnya fiil madi kan, kalau madi mudhari' amar kan gitu ya. Jadi induknya fiil itu madi. Kata kerja lampau fiil madi. Baru fiil madi ini ditambahi huruf jadi fiil mudhari'. Kan begitu ya, ditambahi hurufnya dan seterusnya. Dalam bab sulasi kata beliau, walis sulasi sittatu abwab. Untuk fiil madi yang kata dasarnya 3 itu ada 6 kemungkinan cara bacanya. Kalau disandingkan dengan fiil mudhari'nya. Ya, kita hapus ya. Apa 6 bab itu? Yang pertama, kita buat dulu 6 ya.
Baik. Ini pasangan mudhari'nya. Sekarang kita jelaskan dulu baru kita bacakan. Kita sama aja dulu, perhatikan dulu. Fa'al. Katanya. Ini tenggelam dari yang diri yang baru ya. Agak tenggelam ini. Tenggelam maknanya nanti boleh jam. Baik. Semua yang berbeda hanya huruf tengahnya. Huruf pertamanya fathah, huruf ketiganya fathah semua. Yang beda cuma huruf tengahnya. Baik. Ya. Baik. Sekarang kalau ada fi'il madi wazannya fa'ala. Apa contohnya fi'il madi yang wazannya fa'ala? Zahaba. Ya kan 3 huruf kan? Fa'ala, zahaba. Apa lagi? Jalasa. Ya kan? Apa lagi? Kataba, fa'ala. Ya kan gitu. Nah, sekarang kataba, apa fi'il mudhari'nya? Apakah kataba yaktubu, kataba yaktabu, atau kataba yaktibu? Ya kan? Nah, ada beberapa kemungkinan. Kalau fi'ilnya fa'ala, maka kemungkinan mudhari'nya yang pertama apa? Fa'ala yaf'ulu. Yang kedua fa'ala yaf'ilu. Yang ketiga fa'ala yaf'al. 3 kemungkinan. Kemudian kalau fi'il madinya wazannya fa'ila, contohnya syariba. Apa lagi? Hasiba. Hasiba. Ya. Ya. Jadi ha itu fa fi'ilnya namanya, sin itu ain fi'il, ba. Paham ini ya? Sudah. Ya, yang sampai saya panjang-panjang. Hasiba. Karena ini 3 huruf, kita turunkan ke wazan 3 huruf asli juga. Nih. Ya. Ini ha namanya fa fi'il, sin namanya ain fi'il, ba namanya lam fi'il. Tinggal perhatikan harokat. Hasiba, ikuti fa'ila. Namanya wazan. Jadi hasiba wazannya fa'ila, gitu. Ya. Kalau tadi contohnya apa di sini? Fa'ala, kataba. Wazannya kita karena 3 huruf, kita kasih wazan 3 huruf juga. Ya kan? Kaf namanya fa fi'il, ta namanya ain fi'il, ba namanya lam fi'il. Tinggal lihat harokat. Kataba fa'ala, kan gitu. Jadi kataba wazannya fa'ala. Ya. Baik. Sekarang kalau wazannya fa'ila fi'il madinya, maka fi'il mudhari'nya ada 2 kemungkinan. Bisa fa'ila yaf'alu, bisa fa'ila yaf'ilu. Baik. Jadi tidak akan mungkin ada fi'il madi fa'ila terus fi'il mudhari'nya yaf'ulu, tidak mungkin. Misalnya di sini saya kasih contoh tadi. Syariba. Apa wazannya syariba? Syariba wazannya fa'ila. Maka jangan sekali-kali baca mudhari'nya yashrubu, tidak mungkin. Tidak mungkin ya syariba yashrubu, karena fa'ila tidak ada yaf'ulu kemungkinannya. Cuman ima syariba ini cuma 2 kemungkinan. Kalau bukan syariba yashrabu, yaf'alu yashrabu, atau fa'ila yaf'ilu, syariba yashribu. Itu saja 2 kemungkinan. Tidak mungkin ada syariba dibaca yashrubu, tidak mungkin. Paham? Ini kan sudah mempersempit kemungkinan cara baca kan? Ya, sudah mempersempit kemungkinan cara baca. Nah, yang paling gampang yang terakhir, fi'il madi fa'ula. Fa'ula itu cuma kemungkinannya 1. Yaf'ulu toh. Nah, itu saja. Yaf'ulu. Apa contoh fa'ula? Hasuna. Fi'il mudhari'nya hasuna apa? Yahsunu. Tidak ada kemungkinan lain. Tidak mungkin yahsinu atau yahsanu. Tidak mungkin. Lihat wazannya hasuna. Baik.
Asuna 3 huruf, berarti wazannya fa'ila. Baik, fa'ila. Ini fa fiil, ini sin ain fiil, ini nun apa? Lam fiil. Harokat haknya di fathah, berarti ini fa, sinnya di dhamma, ini fathah. Jadi hasuna fa'ula. Baik. Tinggal turunkan ke fi'il mudhari'. Baik. Tinggal turunkan ke mudhari'. Kata ba. Misalnya nanti ya. Kata ba itu fi'il mudhari'nya apa? Dia masuk ke sini. Fa'ala yaf'ulu. Berarti apa? Tubuh. Perhatikan dulu. Tuh berapa huruf? Tuh berapa huruf? 4 huruf. Mana huruf aslinya? Fi'il madinya. Apa yang ada di fi'il madi? Kaf, ta, ba. Berarti mana huruf tambahan? Ya. Nah, bagaimana yaktubu? Apa wazannya yaktubu? Kita buat dulu kata dasarnya juga. Yang kata dasar fa'ala. Apa huruf tambahnya? Ya, tinggal tambah ya sini. Jadi huruf tambahan ditulis sesuai dengan huruf asli tambahannya. Ya. Itu sesuai dengan apa? Huruf tambahannya. Tinggal kasih harakat. Jadi ini ya sama-sama ya tambahan. Kaf adalah fa fiil, ta adalah ain fiil, ba adalah lam fiil. Nah, ini yaktubu. Ini berarti wazannya yaktubu apa? Yaf'ulu. Berarti dia masuknya di mana? Di atas ini. Fa'ala yaf'ulu. Kataba yaktubu. Masuknya di situ. Jelas ya? Masuknya di situ ya. Hasiba ini mudhari'nya sabu. Tergantung ya, tergantung. Bisa hasiba sabu, ya bisa hasiba ya. Mana tadi? Ya sabu. Ini sabu bermakna apa? Mengira. Sabu insan. Sabu. Baik, apa kata dasarnya sabu? Ini kita buat kata dasarnya dulu. Yang mana huruf tambahan? Ya, sama. Ya, sudah. Tinggal dikasih harakat. Sabu yaf'alu. Berarti hasiba sabu masuknya di mana? Di sini, bab sini. Fa'ila yaf'alu. Yang terakhir cuma satu kemungkinan. Yahsunu. Udah, wazannya apa? Ini sama. Itu madi ya. Kita buat juga dasarnya. Ya kan? Yaf'ulu. Yahsunu. Udah, gitu aja. Itu sudah 6 bab ini. Nanti kita terus dulu. Baru kita lebih lanjut. Kapan begini, kapan begitu. Ini sama seperti bahasa Indonesia. Kalau misalnya kita mau cari ya, misalnya perpecahan, kita mau cari apa artinya perpecahan dalam kamus bahasa Indonesia. Kita cari di kata apa? Di huruf apa? Cari ke kata dasar. Perpecahan cari di kata pecah. Tidak akan ada perpecahan di kamus. Nanti dipecah kata dasar baru disebutkan apa? Yang lain. Sama dengan bahasa Arab ini. Kalau yaktubu antum cari di huruf ya tidak akan ketemu di kamus. Harus ke kata dasar yaitu kata ba. Cari di huruf kafnya.
Karena kamus itu hanya mengurutkan kata dasar, bukan tambahan. Paham ya? Nah, itu gunanya mengetahui mana huruf asli, huruf tambahan supaya tidak repot-repot cari di kamus. Istaghfara jangan cari di alif. Carinya di huruf ghain karena huruf aslinya istaghfara, ghafara, kan begitu. Nah, itu fungsi mengetahui mana huruf asli, mana huruf tambahan dalam kalau dicari di kamus. Jadi sebenarnya kalau kita mau merampingkan wazan fi'il cuma 3. Kumpulannya fa'ala, kumpulannya apa? Fa'ila, sama kumpulannya fa'ula, itu aja. Fa'ala saja, mudhari'nya yang beda. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, atau fa'ala yaf'alu. Tapi fi'il madinya sama, fa'ala. Fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu. Fa'ula yaf'ul, itu aja. Jadi kalau dirampingkan 3 bab saja sebenarnya. Bab fa'ala, bab fa'ila, sama bab fa'ula. Mudhari'nya yang jadikan 6 pasangannya. Baik. Kalau mau dihitung dengan pasangan mudhari'nya ya ada 6 bab. Baik. Iya. Iya. Sudah ya. Nah sekarang ayo cepat menulis ya, gercep tulisnya biar ini karena waktu terbatas. Ya. Kata beliau rahimahullah, walisulasi sittatu abwab, wahia ada 6 bab. Yang pertama maftuhul ain fil madhi, di fathah ainnya di fi'il madi, wa madmumuha fil mudhari, di dhammah ainnya di fi'il mudhari. Apa ini? Yang mana ini? Fa'ala yaf'ulu, di fathah di madi. Ini sekali lagi perbedaannya cuma di ain ya, karena fa dengan lamnya sama. Di fathah ainnya di fi'il madi, di dhammah di mudhari, berarti fa'ala yaf'ulu. Kata beliau rahimahullah, contohnya nasara yansuru. Nasara wazannya fa'ala, yansuru yaf'ulu, kan begitu. Bab yang kedua maftuhul ain fil madhi wa maksuruha fil mudhari. Ainnya madi di fathah, di mudhari di kasrah, berarti fa'ala yaf'ilu. Contohnya daraba yadribu. Yang ketiga maftuhul ain fil madhi wal mudhari. Ainnya madi dengan mudhari sama-sama di fathah. Apa wazannya? Fa'ala yaf'alu, sama-sama di fathah. Fa'ala yaf'alu. Contohnya fataha yaftahu. Fataha yaftahu. Ta'nya sama-sama di fathah. Fataha yaftahu. Ini 3 bab yang pertama kan? Fa'ila yaf'ulu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Yang keempat kata beliau maksurul ain fil madhi maftuhuha fil mudhari. Di madi di kasrah, di mudhari di fathah. Apa itu? Fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Contohnya alima ya'lamu. Yang kelima, nah ini seharusnya wallahu alam apa pertimbangannya penulis kenapa diundurkan fa'ila lagi. Ya, kita bacakan dulu sesuai dengan namanya penulis. Madmumul ain fil madhi wal mudhari. Ainnya di dhammah, mudhari maupun madi. Yang mana ini? Yang terakhir. Fa'ula yaf'ulu. Baru yang keenam di kasrah maksurul ain fil madhi wal mudhari. Kasrah ain madi sama mudhari yaitu
fa'ila yafilu. Seharusnya Allah alam pertimbangannya beliau bagusnya diputar gitu ya. Jadi selesaikan dulu fa'ila baru fa'ulat sendirian terakhir. Gitu ya. Sudah. Ini sulasi apa namanya? Al-mujarrad. yakni fiil yang kata dasarnya 3. Jadi kalau dapat fiil madi, kata dasarnya 3, ya, terdiri dari 3 huruf, maka cara bacanya cuma 3. Fa'ala atau fa'ila atau fa'ula. Nah, mudhoreknya yang ada kemungkinan. Tapi nanti kita akan persempit lagi mudhoreknya supaya membantu dalam membaca. Sudah? Ini namanya apa? Sulasi mujarrad. Fiil sulasi mujarrad, yakni fiil madi yang huruf aslinya 3 huruf, tidak ada tambahan, mujarrad. Ada berapa tadi fiil mujarrad? Fiil mujarrad terbagi ada berapa? Hah? Fiil mujarrad bukan ada 2. Yang pertama sulasi yang 3 huruf aslinya, dan yang kedua rubai yang 4 huruf. Nah, ini yang selesai 3 huruf, yang 6 pasang. Nah, kalau rubai yang kedua, rubai mujarrad yang kata dasarnya 4 huruf. Yang kata dasarnya 4 huruf nggak usah dipikirin nih, gampang dia. Cuma 1 kemungkinannya, madi mudhareknya. Perhatikan di situ, lirrubai babun wahid. Kalau kata dasarnya fi'il madi 4 huruf, cuma 1 kemungkinannya. Wa huwa fa'lala yufa'lilu. Itu saja. Dahraja yudahriju, yufa'lilu. Ikuti cara bacanya. Yufa'lilu. Dahraja yudahriju. Gampang dia. Perhatikan semuanya. Dahraja apa fi'il mudhari'nya? Perhatikan, fa'lala yufa'lilu. Dahraja yudahriju. Jalbaba yujalbibu. Baik. Waswasa yuwaswisu. Kita sampai sini. Samsama samsimu. Zalzala. Gampang, itu aja kemungkinannya. Jadi kalau yang rubai mujarrad gampang hafalnya. Fa'lala yufa'lilu. Kapan datang fi'il madi 4 huruf asli semuanya, tidak ada tambahan, sudah langsung fi'il mudhari'nya ketahuan. Yufa'lilu rumusnya. Jelas ya? Tamtama, tamtimu, ya kan? Dan seterusnya. Jadi gampang dia. Kalau fi'il madi 4-4-nya huruf asli semua, maka cara bacanya gampang. Cuma 1 kemungkinan. Jangan baca macam-macam. Baca fa'lala, dahraja, zalzala, ya kan? Waswasa. Mudhari'nya cuma 1 kemungkinan. Yudahriju, ya kan? Yuzalzilu, ila akhiri. Baik, yufa'lilu. Makanya ringkas di rubai sini. Sulasi yang butuh perhatian karena apa? Setiap fi'il madi ada kemungkinannya, kecuali fa'ula. Fa'ula cuma 1 kemungkinannya, pasti yaf'ulu. Apa fi'il mudhari'nya? Karuma. Karuma. Apa fi'il mudhari'nya? Fa'ula. Karuma. Yakrumu. Dari yang lain, dari kemungkinan lain. Karuma pasti fi'il mudhari'nya ya, yakrumu. Kita sampai sini. Sudah. Sekarang yang kita mau persempit, saya menulis. Sudah. Ini mohon maaf ini yang masih terlambat tulisnya, karena kita ada orang ya, belum belajar jadi ngejar ya sama-sama aja kelihatannya ya, terlambat. Baik. Sekarang yang kita kasih tentang ini aman ya? Ya. Karena kalau madinya kita, misalnya ustadznya kasih tahu fi'il madinya apa namanya, misalnya
Karuma tadi. Ya sudah gampang, fi'il mudhari yang enggak ada kemungkinan lain, pasti yakrumu. Sudah gampang. Baik, sekarang kita mau ini. Ini dulu. Kalau saya dapat fi'il madi, fi'il madinya fa'ila. Ya. Fi'il madinya apa? Fa'ila. Apa dikasih tadi sini? Ya, yang di sini. Misalnya, apa fi'il madi fa'ila? Hah? Misalnya apa? Coba aja, apa? Contohnya sami'a. Sami'a Allahu liman hamidah. Sami'a, ya kan? Sami'a wazannya apa? Fa'ila. Berarti di sini kan? Apa fi'il mudhari'nya? Ada dua kemungkinan. Tunggu dulu, yang terburu-buru. Ada dua kemungkinan. Sami'a. Kalau yaf'al wazannya apa? Yasma'u atau sami'a yasmi'u. Ada dua kemungkinan. Ya kan? Ada dua kemungkinan. Itu saja. Jadi jangan sampai dibaca sami'a yasmu, pasti salah. Tidak mungkin ada fa'ila yaf'ulu. Jangan, iya. Kadang-kadang orang sudah belajar juga tapi masih ngasal nembak-nembak. Oh, sami'a yasmu. Mana ada yasmu? Enggak ada. Ya, mudhari'nya sami'a cuman kemungkinannya dua. Sami'a yasma'u atau sami'a yasmi, itu saja. Sekarang kita mau eliminasi. Kita punya kaidah umum begini. Jadi begini. Ini kan kita sorof dasar ya. Kita tidak akan belajar detail makna ini seperti belum. Kita sekarang mau tarik kaidah asal dulu. Artinya begini. Perhatikan, kaidah asal ini antum pegang dalam membaca. Dan siapa yang pegang kaidah asal tidak akan disalahkan. Paham sini? Kalaupun salah baca, ya setidaknya baru belajar, oke lah, oh ya ada kaidahnya. Tapi kalau gurunya tegur, salah, yang benarnya di sini dia keluar dari kaidah, oh antum kasih catatan. Ini contoh kata yang keluar dari kaidah. Paham ya? Tapi asalnya kalau baca pegang kaidah ini. Kalaupun salah ya pasti diluruskan sama gurunya. Oh ini memang kaidahnya seharusnya begini. Tapi di sini keluar dari kaidah. Apa kaidah asalnya? Perhatikan, kaidah asal ini penting. Kaidah asal, huruf asalnya huruf ain fi'il madi dengan ain mudhari beda harokatnya. Itu hukum asal. Selangi kaidah asalnya, hukum asal harokat ain di fi'il madi dengan ain di fi'il mudhari itu harus beda, tidak sama. Itu kaidah asal. Kalau ada fi'il madi dengan fi'il mudhari huruf ainnya sama, keluar dari asal. Jelas sampai sini? Makanya fa'ula yaqul ini keluar dari asal. Cuma tidak ada kemungkinan yang lain. Makanya fi'il yang wazannya fa'ula sedikit. Jelas sampai sini? Fi'il yang wazannya fa'ula sedikit karena keluar dari asal. Ainnya sama ain ini apa harokatnya? Sama-sama dhamma. Ini keluar dari asal. Bukan itu aslinya. Bukan itu hukum asalnya. Makanya kalau kita mau cari fi'il madi yang wazan fi'il madinya fa'ulu itu sedikit kalau dibandingkan contoh yang ini. Ini banyak. Paham? Ini sedikit ya. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu kaidah asal ini, maka asalnya sami'a, kita baca apa? Sami'a, fi'il mudhari'nya apa asalnya? Yasma'u. Kenapa? Karena di sini ainnya kasrah, maka di sini di fathah. Jangan sama-sama kasrah. Itu keluar dari asal. Langsung sini, keluar dari asal. Sami'a apa fi'il mudhari'nya? Asalnya yasma'u. Biasanya begitu itu kaidah. Kebanyakan fi'il madi yang wazannya fa'ila, maka mudhari'nya yaf'alu, bukan yaf'ilu kebanyakannya. Karena itu kaidah namanya kaidah asal. Sampai sini? Syariba yashrabu. Sampai sini? Alima ya'lamu. Alima ya'lamu. Jelas ya? Labisa memakai apa mudhari'nya? Yalbasu. Cari yang beda harakatnya. Labisa yalbasu, bukan yalbisu.
Langsung sini. Apa lagi? Qawiyah. Nanti di masalah ada huruf illatnya. Qawiyah, yakwiyu, ya, yakwi atau yakwa? Yakwa, yaf'alu. Cuman karena itu huruf illah jadi tidak dibaca harokat akhirnya. Di nahwu kan sudah belajar ya. Kalau huruf terakhirnya huruf illah tersembunyi harokatnya ya. Qawiyah wazannya fa'ila, maka fi'il mudhari'nya yakwa bukan yakwi. Kan begitu ya? Sudah ya? Sudah, kita sudah punya kaidah. Berarti kita sini sudah mengadakan sudah menyempit. Kalau dapat fi'il madi fa'ila asalnya yaf'alu, itu asalnya. Di fathah ainnya. Kapanpun dapat fa'ila, fathah ainnya mudhari'nya. Baik? Kalaupun nanti ada salah berarti keluar dari kaidah. Nanti gurunya benarkan. Oh, ini keluar dari kaidah. Tinggal ditandai saja. Diingat-ingat. Baik? Sebenarnya ada kaidah lebih lanjut tapi enggak usah ini. Baik. Sudah ya? Perhatikan. Bahkan sampai Ibnu Malik, penulis Alfiyah Ibnu Malik rahimahullah mengatakan kata-kata dalam bahasa Arab yang dia wazannya fa'ila terus mudhari'nya yaf'ilu sedikit terhitung. Makanya saya katakan tadi kalau dapat fa'ila langsung baca yaf'alu saja. Kalaupun gurunya bilang salah di sini fa'ila mudhari'nya yaf'ilu itu berarti pengecualian dan pengecualian itu sedikit. Tinggal dihafalkan saja. Maksud sini tinggal dihafalkan saja. Nanti akan berlalu kata-kata ya. Baca fa'ila, oh fil madinya apa? Fa'ila. Oh saya baca yaf'alu. Kalau salah gurunya akan bilang, iya itu asalnya, tapi di sini pengecualian. Nah, yang pengecualian itu tinggal dihafal. Karena Ibnu Malik mengatakan itu jumlahnya sedikit. Terhitung. Paham? Sudah. Berarti ini fix atau tidak? Fix ya. Ya, kali ini kan cuma satu kemungkinan. Fa'ula yaf'ulu. Enggak ada kemungkinan lain. Udah pusing kita. Dapat fa'ila, asalnya apa? Yaf'alu. Enggak pusing juga. Yaf'alu. Nah, yang repot ini yang banyak nih. Karena ada 3 apa? Kemungkinan. Darosa. Apa kemungkinannya? Darosa yadrusu. Darosa yadrisu. Darosa yadrosu. Ada 3 kemungkinan kan? Ya. Dari 3 kemungkinan ini, yang mana kemungkinan paling kecil terjadi? Yang paling kecil terjadi? Yang ini. Karena apa tadi kaidahnya? Ain madi tidak boleh sama dengan ainnya mudhari'. Berarti kemungkinan paling kecil darosa yadrosu, paling kecil itu. Paham? Ini masih banyak begitu. Fa'ala yaf'alu. Ya. Jelas saya jelasu. Kata bayat tuh. Kalau kata bayat itu ma'ruf ya kata-katanya. Jelas? Nah. Jadi darosa secara kemungkinan darosa yadrusu dhamma. Yadrusu fathah kasrah dan yadrusu. Ini 3 kemungkinannya. Kita bilang ini dicoret dulu. Kemungkinan kecil. Kenapa kemungkinan kecil? Karena ro'nya, ainnya di fathah. Maka ro'nya ini juga jangan cari yang fathah. Ingat, perhatikan kaidahnya yang sangat mufidah. Ain madi tidak boleh sama dengan mudhari'. Asalnya tidak sama. Tapi ain fi'il asalnya, ain fi'il madi asalnya tidak sama harokatnya dengan ain fi'il mudhari'. Maka darosa tinggal 2 kemungkinan besar, yadrusu atau yadrisu. Sudah sampai sini? Nah, sudah menyempit juga. Udah ya?
Ini sebenarnya di pembahasan surat lanjutan mungkin di sudah dibahas ya. Ini kan tinggal dua kemungkinan ya. Iya. Nanti di pembahasan lanjutan akan dibahas kapan fa'ala mudhari'nya yaf'ulu, kapan fa'ala mudhari'nya yafilu. Itu semua pakai rumus. Bukan samai begitu didengar. Ada rumus, walaupun ada yang samai tapi semuanya kebanyakannya apa? Kiasi namanya, dikiaskan ke wazan. Ya, kita tidak pelajari lebih lanjut di sini, nanti kita mempelajari di kitab sorof lebih lanjutan. Yang jelas kita sudah minimalisir kemungkinan. Baik, ini kita perkecil, bukan tidak ada ya, ada tapi terbatas. Fa'ila yaf'ilu ada tapi terbatas. Ini fa'ala yaf'alu ini juga jarang. Karena keluar dari kaidah. Segala sesuatu yang keluar dari kaidah pasti jumlahnya sedikit dibandingkan yang masuk dalam kaidah. Tinggal dua ini, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu. Kapan? Berarti darasa tinggal kemungkinan ya drusu atau ya drisu. Jelas ya? Ya. Kapan dibaca ini yang benarnya yang mana? Darasa ya drusu atau darasa ya drisu? Nah, itu ada di pelajaran lanjutan. Tapi yang jelas kita sudah perkecil. Baik. Nah, itu pentingnya mengikuti pembacaan kitab dari guru, baik matan apalagi syarah. Kalau gurunya baca syarah, diikuti syarahnya. Kalau memang tidak tahu apa harokatnya, diharokati. Apalagi kalau satu jenis ilmu ya, biasanya kata-kata itu berulang. Kata-kata itu apa kan? Akan berulang, lama kelamaan akan dihafal. Ya. Misalnya guslu atau goslu. Kapan guslu, kapan goslu gitu agak kebiasaan. Ya. Nah, walaupun sebenarnya ada aturannya, tapi cara untuk mendapatkan pengalaman membaca dan mengetahui wazan kayak ini. Darosa saya baca yadrisu atau yadrusu. Dibaca apa? Darosa dibaca yadrisu atau yadrusu mudhari'nya? Yadrusu. Dari mana tahu yadrusu? Karena sudah sering kelewat kata-katanya yadrusu, ya kan? Ya, bukan karena tahu kaidahnya. Kenapa? Paham sama ini? Darosa dibaca yadrusu, Ustaz. Kenapa? Biasa dengar seperti itu. Itu namanya pembiasaan. Paham ya? Baik. Masyhur. Sudah. Ini dulu. Pada kata beliau rahimahullah, mulahadhah. Perhatikan. Mulahadhah, catatan. Yushtaratu fil babis salisil mujarrad an takuna ainuhu aw lamuhu ahada hurufil halqi. Dipersyaratkan untuk bab yang ketiga. Mana bab yang ketiga? Apa wazan bab ketiga? Fa'ala yaf'alu. Baik. Dipersyaratkan untuk bab yang ketiga, yakni fa'ala yaf'alu, itu ain fi'il atau bukan dua-duanya, ain fi'il au lamuhu atau lam fi'ilnya harus salah satu dari huruf tenggorokan. Ilmu tajwid, huruf tenggorokan ada berapa? Ada 6. Al-ha wal kha wal ain wal ghain wal hamza wal ha. Paling atas apa? Kha dengan gha, tengah-tengah ain sama ha. Paling bawah hamzah a dengan ha. Baik. Catatan. Ini juga membantu sebenarnya. Membantu. Kalau dapat fi'il madi atau fi'il mudhari' ain dengan lamnya bukan huruf halqi, maka tidak mungkin lari ke fa'ala yaf'alu, tidak mungkin. Karena syaratnya fa'ala yaf'alu, ain atau lamnya itu huruf apa? Halqi, tenggorokan. Ya, tenggorokan. Kha, gha, ha, a, ha. Jadi kalau misalnya dapat kalimat la bisa, mana ain fi'ilnya? Ba. Mana lam fi'ilnya? Sin. Apakah ain atau fi'il atau lam fi'il huruf halqi, huruf tenggorokan? Bukan. Baik. Maka di sini jangan dibaca apa? La basa yal basu. Tidak mungkin ini. Baik, tidak mungkin.
Jangan baca ke sana. Kenapa? Karena ain fiil atau salah satu yang saja, namun kedua-duanya. Lam fiil atau ain fiilnya apa? Bukan huruf halqi. Maka jangan dibaca, jangan dimasukkan di bab fa'ala yaf'alu, jangan. Itu pun sudah kita sebutkan, fa'ala yaf'alu jarang. Nah, seperti ini. Jarang terjadi nih. Fa'ala yaf'alu paling sedikit kemungkinannya. Sudah. Ini selesai berkenaan dengan fiil mujarrad. Wallahu alam bissawab. Tambah itu dulu. Ya. Naktabi hadzal qadar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.